Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fasarifatunisa dari kelas 6B Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang risiko likuiditas. Yang pertama, pengertian likuiditas. Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban atau yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank, atau PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko bank syariah. Yang kedua, potensi kerugian bank Islam akibat ketidakmampuan mereka dalam memenuhi liabilitas atau membiayai peningkatan aset pada saat jatuh tempo dengan kerugian atau dibebani biaya di luar kemampuan atau IFSB. Dan selanjutnya ada komponen. Komponen yang pertama, kewajiban jatuh tempo berbentuk antara lain. Pertama, simpanan jatuh tempo. Kedua, komitmen pembiayaan jatuh tempo. Ketiga, klaim garansi jatuh tempo. Yang kedua itu sumber arus kas atau cash flow berbentuk antara lain. Pertama, simpanan baru. Kedua, pelunasan pembiayaan. Ketiga, pembayaran retun atau hasil pembiayaan. Yang ketiga itu ada aset likuidit berkualitas tinggi berbentuk antara lain. Pertama, cadangan kas atau IDR dan forex, rekening di Bank Indonesia dan bank lain atau IDR dan forex. Yang kedua itu surat berharga. Selanjutnya itu ada model bisnis dan resiko likuiditas. Pertama itu ada di penyaluran dana utama, terdiri dari pembiayaan komersial, pembiayaan konsumtif. Kalau yang pembiayaan konsumtif itu bersifat jangka pendek sampai dengan jangka panjang. Pertama itu pembiayaan modal kerja jangka waktu sampai dengan 12 bulan. Yang kedua, pembiayaan investasi jangka waktunya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif jangka waktunya 1, 3, 5 sampai 10 tahun. Yang kedua itu sumber dana utama. Pertama itu ada giro, tabungan, deposito bersifat jangka pendek. Pertama itu dapat diambil sewaktu-waktu. Yang kedua itu jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan. Itu perbedaan jatuh tempo atau liquidity gap. Potensi risiko likuiditas selalu melekat pada bisnis bank syariah. Selanjutnya itu ada pemicu risiko likuiditas. Pertama, penarikan dana simpanan dalam jumlah besar yang tidak diimbangi dengan sumber dana atau masuk yang seimbang. Pertama itu besar jumlah nasabah penarik. Yang kedua itu besar nilai nasabah penarik atau nasabah inti. Kedua itu penarikan komitmen pembiayaan dalam jumlah besar. Ketiga itu penurunan nilai aset dalam nilai yang besar dan mendorong ketidakpercayaan nasabah. Kualitas aset atau produktif merupakan faktor yang paling penting. Selanjutnya ada pengukuran risiko likuiditas. Ada proyeksi arus kas. Pertama itu membuat proyeksi arus kas per periode waktunya itu 1 sampai 7 hari, 8 sampai 15 hari, 16 sampai 30 hari, 31 sampai 90 hari, 91 sampai 180 hari, lebih atau lebih dari 180 hari. Itu pertama arus kas keluar, arus kas masuk, arus kas neto. Yang neto kurangi neto min itu kebutuhan dana masuk baru atau net funding requirement. Neto bertambah itu ada penempatan dana jangka pendek. Selanjutnya ada peredaran atau mitigasi risiko likuiditas. Pertama itu membentuk cadangan likuiditas. Pertama itu memahami pola dan data historis perilaku nasabah bank syariah yang bagaimana untuk menyusun kebijaksanaan cadangan likuiditas. Yang kedua, cadangan primer, ada kas dan rekening bank atau Bank Indonesia dan bank lain. Yang ketiga itu cadangan sekunder, tadi dari SBIS, SIMA dan SBSN. Itu liquid, waktu konversi cepat, biaya murah, lebih baik, jumlah besar. Kedua itu diversifikasi sumber pendanaan. Pertama itu minimalisasi risiko konsentrasi pendanaan.
Yang pertama itu ketergantungan nasabah inti atau primary consumers. Yang kedua itu keragaman jangka waktu simpanan. Yang ketiga itu maksimalisasi rekening casa atau current account and saving account, sama dengan giro dan tabungan. Selanjutnya yang ketiga, fasilitas siaga atau line facility di pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Yang pertama itu bank syariah mempunyai kesempatan dengan sesama bank syariah untuk saling menempatkan dana investasi di pasar uang. Yang kedua itu kendala terjadi karena kondisi PUAS yang kurang aktif dan liquid. Yang keempat itu fasilitas bank sentral atau Bank Indonesia, terdiri dari fasilitas likuiditas intrahari atau flip dan fasilitas dana pendanaan jangka pendek atau FPJP harus mempunyai jaminan. Yang kelima itu sekuritisasi aset. Pertama, menerbitkan surat berharga di pasar uang dan pasar modal dengan